Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah kembali di dalam kajian Quranic Journey kita yang ke-10, yang insya Allah hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Insya Allah hari ini adalah pertemuan yang terakhir, tapi bukan akhir dari program kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program selanjutnya. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Oh, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua diberi kesempatan, diberikan kesehatan dan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Robbal Alamin. Baik, kita mulakan bersama kajian malam ini dengan membaca basmalah dan Al-Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Amin, amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ya? Ya, insya Allah Ustadz, keluarga anak-anak semuanya sehat walafiat. Dan ibu bapak yang hadir, insya Allah juga hari ini sehat walafiat. Baik, untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Ustadz. Baik, baik. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman tanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Asadu as-saidat, assalamualaikum hayatakum, Bapak Ibu yang kami muliakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, kecintaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita, kita nanti diperjumpakan, dikumpulkan, dibersamakan dengan manusia kecintaan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang memuliakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bunda Rifa, tidak terasa ya, perjalanan QG ini, Quranic Journey ini luar biasa. Sudah untuk program QG ini ternyata pertemuan kita yang terakhir. Ayatnya yang kita kaji surat As-Saff ayat terakhir. Surat yang kita kaji dalam rangkaian Al-Quran juga surat terakhir. Jadi pas banget ini ya, terakhir. Meskipun kata Bunda Rifa tadi mungkin ini bukan program yang terakhir. Kalau untuk QG-nya memang udah selesai. Berarti Bapak Ibu yang muliakan, tidak terasa 114 kali pertemuan. Subhanallah. 14 surat, Masya Allah. 114 kali pertemuan untuk QG ya. QG 1, 2, 3, 4 sampai 11. Ya, sampai 11 apa namanya? 11 program ya. Program QG 1, 2, 3, 4 sampai 11. Subhanallah, ini bukan perkara sebentar. Dan perkara gampang nih, luar biasa. Terima kasih makanya untuk Bunda Ana Berifa yang memberikan amanah ke saya untuk membersamai Bapak Ibu semua dalam kajian QG ini. Karena QG ini saya jadi ini memang pada kajian-kajian yang lain juga ya. Saya harus persiapkan terus ini materinya semuanya, terus persiapkan bikin itu. Jadi luar biasa ini. Tapi ya saya menikmati aja kan gitu ya. Jadi setiap kali kajian materi-materinya harus dipersiapkan dan dengan itu maka mau tidak mau saya membaca. Jadi
kandungan 114 surat meskipun tetap aja juga mungkin nggak semuanya ingat kan gitu ya, tapi luar Kalau biasa. dibukukan, Masya Allah itu tebel banget, Ustaz. Iya, saya sih harap begitu. Tebal kayak tesis, Ustaz. Iya, Tesis. betul gitu ya. Tesis S4. Jadi selain apa namanya awalnya inisiasi dari Bunda Ana dan Bu Rifa dalam satu diskusi kita bertiga, juga sebenarnya saya berterima kasih pada Bunda Dini nih, Bunda Dini, Bu Wahyu Hardini. Ini sebenarnya beliau yang kapan waktu itu memberi inspirasi ke saya itu awalnya ya sebelum ada QC itu. Dia sampaikan saya kok ngeliat dengar ini kok bagus Ustadz. Nah, saya jadi apa namanya tertarik gitu untuk maka kemudian saya tawarkan ke Bunda Rifa, Bunda Ana untuk kita buat eh, apa kajian yang namanya kita munculkan namanya QG itu ya, Quranic Journey gitu ya. Jadi awalnya itu tuh dulu apa namanya lagi bicara bincang sama Bu Dini, terus Bu Dini menyampaikan itu ada menyampaikan ya ke saya. Oh, saya bilang oh menarik tuh ya. Akhirnya kemudian kita buatlah berseri nih sampai dengan 11 apa nih namanya 11 part nih ya 11 bagian 11 program Batch. batch yang luar biasa ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nggak tahu kalau ke depan nanti nanti hasil bincang lagi sama kalau emang mau dilanjutkan apa sama Bu Ana, Bu Rifa nanti nggak tahu apa lagi kan gitu ya. Belum tahu gitu. Baik sekali. Jadi malam hari ini ya luar biasa Bapak Ibu ini kita akan tuntaskan sementara untuk UG ke-11 ya. Baik seperti biasa kami mengundang Bapak Ibu yang menebalkan dan apa namanya membuat Sudah menebalkan, silakan uraian menguraikan. ya. Iya. Ya, Boleh silakan kalau ada yang silakan. Boleh ditunjukkan. Bu oh, Nunung Bunda kayaknya nih. Nenong, Udah Bunda Dwi, Bunda senyum-senyum ini. Sumi, Bunda Ida, Bunda Yudini, Iya. Bu Ayo. Jati. Oh ini Boleh geser kanan, Bu. Iya. Pak Di Zainal kayak. Oh iya luar biasa ya tebel cepet. Wah panjang ini ya. Berapa Bu Nenong? 40 Ustaz. 10. 40. Luar biasa ya. 40. Alhamdulillah barakallahu fiik Bu lima Nenong. puluh apa empat Eh puluh 40 ya? 50. 50. 50. Banyak Masya sekali. Allah. Itu ya. Masya Allah. Luar Makasih, biasa ini. Bu Iya, Nunung. sami-sami, Bun. Masya Allah. Bunda Dwi Aduh sudah. ya, Masya wah, Allah. tadi Iya, ya. Enggak, Bun. Ustaz, enggak. Iya, ini menebalkannya ya. Mm, Iya, Alhamdulillah. Ininya, Bun, urainya, Bun. kayaknya sih Berapa, Bun? ada 54 tapi ada sebagian yang belum. Oh, 54. Tuh, Lebih banyak. banyak ya. Iya. Masya Allah. 54. 54 beliau nih. Ah, Iya. Subhanallah. Masya Mm. Allah. Terima Baik. kasih Bunda Dwi. Terima kasih, Bunda Dwi. Silahkan lagi. Siapa? Pak Ji Zainal, Pak. Pak Terus, Herman. Pak Herman. Hmm. Silahkan. Pak Ya Herman sudah. Ustaz, Ya. Iya, monggo. Yuk. kelihatan ya, Ustaz Mm-mm. menebalkan. Makanya Menebalkan. ya. Mm-mm. Ya. Ya. Baik. Oke, sudah. Kemudian Selanjutnya, Uraiannya. uraiannya Ustaz, uraian. Berapa uraiannya tuh, Pak? ada terakhirnya Berapa, Pak? kelihatan 50. Lima 50. puluh. Iya. Masya Allah, 50 ya. 50. Hmm. Ya. Paling banyak 54 ya Bunda Dwi. Pak Ji Zainal, Baik. berapa nih? Terima kasih Pak Sami-sami, Herman. Pak Irma, makasih ya. Pak Irma, makasih. Pak Haji Zainal kayaknya terkendala sinyal Ustadz. Oh gitu ya. Ya Masih Allah. titik dua, titik tiga. Mm-mm. Apakah ada lagi yang lain? Mm-mm. Silahkan ada lagi. Kalau ada masih, Bu Sumi, Bu boleh Bu Wiwi, Sumi. Pak Boleh. Joko, Bu Sri, silahkan. Nah, Tidak ada. Baik. kalau nggak ada Ya, berarti kita cukupkan ya. ya, Baik, baik. Bang boleh kita baca dulu Bunda Rifa? Ya, baik. Silahkan boleh dibacakan Bunda Dwi. Oh, Hmm. ya. Ya, silahkan dibaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu anfusallah kunu
ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari illallah qalal hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifah Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim wa asbaku zahirin. Sadaqallahu azim. Ya, artinya Bun, Artinya Bun, monggo. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Alhamdulillah. ya, Barakallahu fiik terima kasih rahimana wa Bun. rahimahallah. Tilawatul Qur'an Karim. Makasih Bunda Dwi. Semoga beliau yang membaca, kita yang mendengar, beroleh rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tadi Bunda Dwi membacakan surah As-Saff ayat terakhir ya, ayat ke-11. Ayat 12, 14 maksud saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Setelah pada ayat sebelumnya Allah memberikan tawaran kepada orang-orang beriman agar mereka menerima tawaran Allah, yakni tijarah perdagangan ya. Allah menawarkan jika engkau mau berdagang dengan Allah, maka dijamin ada 3 jaminannya. Perdagangan dimaksud apa? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mau berjuang di jalan Allah, mau berjihad, mau beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah, itu adalah apa namanya perdagangan yang dijanjikan oleh Allah. Kalau mau, kalau berkenan mengikutinya, maka apa balasannya? Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosanya, wa yudkhilukum jannat, dimasukkan ke dalam surga, wa masakin thayyibah, dan diberikan tempat yang tertinggi, yang baik dalam surga. Nah, lalu Allah berpindah pembicaraannya dari mengajak orang-orang yang beriman untuk bertransaksi dalam artian imbal balik jual beli
mereka menjual nyawa, mereka menyerahkan nyawa dan harta, maka Allah akan balas, akan ganti dengan surga dan tempat yang tertinggi di surga. Maka kemudian Allah berpindah menggambarkan, membandingkan, mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjadi hawariyun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kunu ansar Allah. Berjadilah kalian ansar. Ansar itu penolong-penolong Allah. Gitu ya. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Kalau dalam ajaran kita yang menolong agama Allah, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya ansar. Ansarullah, ansarun Nabi. Hmm. Menolong orang-orang muhajirin, ansar. Kalau kalangan orang-orang Nasrani namanya hawariyun. Ini teman-teman setianya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa yang setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada murid-muridnya, Man ansari ilallah, siapa penolong-penolongku pada Allah untuk berdakwah, mendakwahkan agama Allah. Maka sahabat-sahabat Nabi Isa yang disebut Al-Hawariyun itu mengatakan nahnu ansarullah. Kami adalah penolong-penolong Allah. Maksudnya penolong-penolong mendakwahkan agama Allah, membela Nabi Isa dan seterusnya. Maka jelaslah perbedaan. Fa'amana ta'ifah min Bani Israel. Maka sebagian kalangan Bani Israel ada yang beriman kepada Nabi Isa. Wa kafarat ta'ifah. Sebagian lagi ada yang kufur kepada Nabi Isa. Maka lalu Allah katakan atas kesediaan orang-orang Hawariyun yang menjadi pembelanya Nabi Isa, pembelanya agama Allah tadi, fa'ayyadna alladziina amanu, kami kokohkan orang-orang yang beriman atas musuh-musuh mereka. Fa'asbahu zahirin, maka jadilah tampak menang unggul orang-orang yang beriman tadi. Tuh. Berapa Hawariyun itu jumlahnya? Yang masyhur jumlahnya 12. Al-Hawariyun itu 12. Mari kita lihat Bapak Ibu nama-namanya. Nih kita nanti di sini Bapak Ibu bisa nih ya bisa lihat ya. Al-Qur'an. Nama-nama Al-Hawariyun. Di dalam Al-Qur'an nama-nama Al-Hawariyun tadi nggak disebutkan. Cuman sebutannya aja Al-Hawariyun tapi nama-nama tidak disebutkan. Ya, secara jelas nggak ada. Namun dalam tradisi Islam dan juga disebutkan dengan sumber-sumber Injil yang dianggap sejalan dengan beberapa bagian, mereka sering diidentifikasi sebagai murid Nabi Isa atau Yesus dalam keyakinan mereka yang jumlahnya 12 orang. Siapa nih mereka? Ini sekedar tahu aja Bapak ya. Ini yang sebelah kiri nama di dalam Injilnya, yang sebelah kanan nama dalam Islam atau dalam Arab, nama Arab. Ya. Nih. Oke. Oke. Sebentar. Oke. Yang pertama namanya Peter atau Simon. Dalam bahasa Arab namanya Asyam'un As-Saffa. Asyam'un As-Saffa. Peter. Peter. Yang kedua namanya Andrew. Andrews. Dalam bahasa Arab Andrews. Yang ketiga namanya James bin Zabadi. Yakub ibnu Zabadi. Az-Zabadi itu bin Zabadi. Yakub Az-Zabadi. James. James. Maka nama-nama ini kan nama-nama baptis Bapak Ibu ya. Nama-nama baptis di Kristen nih. John, Yohana, Yohana, Philips, Filibus dalam bahasa Arabnya. Bartolome, Bartolomeus kalau ini ya. Bartolomeus, Bartolma, gitu ya. Matthew, Matthew, Matthew ya. Mateus, Mateus kalau bahasa kita. Mata dalam bahasa Arab.
Yusa bin Matta, Yunus bin Matta. Nah, itu dia. Matthew, Matius bahasa Indonesianya. Thomas, Tuma. James bin Alphaeus, Yakub al-Asghar, gitu. Tadeus, Labius, hmm. Tada, Simon the Zealot, Sam'un al-Ghayur. Yang terakhir 12-nya Yudas Iskariot, ya. Nah, kedudukan yang ke-12 ini digantikan oleh Matias karena ada pengkhianatan oleh Yudas Iskariot. Ya, yang dalam bahasa Arab Yudas Iskariot itu Yahuda al-Iskarioti. Dalam pandangan Islam, Yahuza al-Iskarioti atau Yudas tadi, Yudas Iskariot tidak secara otomatis sebagai Hawariun sejati karena ia dikenal sebagai pengkhianat Nabi Isa. Sebagian ulama menyatakan bahwa Allah menggantikan sosoknya dengan orang lain ketika peristiwa penyaliban. Jadi, nah ada yang di dalam keyakinan kita bahwa Nabi Isa pada saat disalib itu sesungguhnya bukan Nabi Isa yang disalib. Dalam keyakinan mereka Nabi Isa yang disalib. Padahal bukan Nabi Isa. Tapi wajahnya Yudas Iskariot yang diserupakan dengan wajahnya Nabi Isa. Yudas Iskariot adalah muridnya Nabi Isa yang sebut-sebut berkhianat kepada tentara Romawi untuk memberitahu keberadaan Nabi Isa sehingga Nabi Isa kemudian ditangkap oleh tentara Romawi dan kemudian disalib. Nah, dalam keyakinan mereka begitu. Tapi di dalam Islam barrafa'ahullahu ilaihi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu jelas lagi ayatnya, jelas sekali ayatnya dalam Al-Qur'an. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi wajahnya diserupakan. Itu kan? Itu. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalib, tapi wajahnya Nabi, wajahnya Yudas Iskariot diserupakan dengan Nabi Isa. Sehingga yang disalib itu sesungguhnya adalah Yudas Iskariot itu. Begitu dalam keyakinan kita. Wallahu a'lam. Jadi itulah murid-muridnya Nabi Isa. Ya, kemudian kalau ya saya nggak menguasai Injil ya Bapak Ibu. Jadi nama-nama Injil kan nama-nama kitabnya kan kitab Matius, Yuda, kitab gitu ya. Apa apa nama-nama itu saya nggak hafal malah ya. Biasanya itu eh, surat-surat itu ya. Dalam surat Matius gitu ya. Dan surat dan lain-lainnya. Baik, kita tinggalkan itu. Sekedar apa namanya ada korelasinya dengan surah As-Saff ayat 14 yang disebut-sebut sebagai Al-Hawariyu. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu mengurai. Kalau saya jumlahnya ini tadi ada 40. Kalau Bu Nunung ada 40 ya. Terus Bu Dwi ada 44. Kalau saya malah banyak Bu, ada 50. Ini bener nggak ya? Jangan-jangan kelewatan, kebanyakan. Coba ya. Bu Nunung tadi 50 kalau nggak salah ya? Iya, 50 Ustaz. Bukan 50, bener 50 berarti. Hmm. Ya, pas berarti sama Bu ya 50. Yang lain juga sebenarnya 50 cuma mungkin ada yang keselip. Gitu ya. Ya, wahai. Ini huruf Tidak. namanya huruf apa? Huruf nida. Jangan huruf nisa ya. Huruf nida. I Siap. siapa? Ini isim. Namanya isim apa? Istifham. Istifham. Istif- Ha, ha nggak ada artinya ya. Ini huruf, namanya huruf tambih. Hanya untuk apa namanya itu membuat orang ini terpanggil. Gitu. Hei, gitu ya. Alladzina orang-orang yang Oke. Orang-orang yang Oke. Amanu beriman. Beriman.
Ini dulu nih isim. Isimnya isim apa? Isim mausul. Amanu beriman. Ini fiil. Fiilnya fiil madhi. Wawunya mereka. Mereka. Ini isim. Domi. Kunu jadilah. Ini fiil. Fiil amar. Nah, di dalam kunu itu ada wawunya di ujung. Kalian. Ini isim. Domi. Ansor, para penolong. Isim, ini jamak. Jamak taksir. Allah. Isim, namanya lafaz jalalah. Ka. Ka-nya seperti artinya. Isim, domir. Ma, apa yang? Ini isim. Isim mausul. Mausul. Kalau apa yang mausul. Kalau apa kalau apa itu bisa ini Bapak Ibu. Bisa apa namanya itu? Bisa apa sih namanya? Bisa istifham. Bisa istifham. Oke. Terus qala berkata. Ini fil. Fil apa Bapak Ibu? Madi. Betul. Isa ya Nabi Isa alaihissalam. Isim namanya alam. Alam. Ibn. Isim putra. Oh, Ibn putra maksudnya. Maksudnya putra. Ini Ibn putra. Nah, isim mufrad. Zamannya abna. Maryam. Isim apa nih? Alam. Li untuk. Huruf jar. Al-Hawariyin. Orang-orang Hawariyin. Isim jamak muzakkar. Salih. Man siapa? Siapa? Yang. Oh, ini bukan siapa yang, siapa? Ini isim istifham kalau ini Bapak Ibu, bukan isim mausul, istifham. Ansor, para penolong. Isim jamak taksir. Ya, aku. Isim domir. Ila kepada huruf apa nih? Jar. Huruf jar. Sahih. Allah. Ini isim lafaz ilalah. Qala berkata. Fi'il madi. Sini fiil madhi. Madi. Al-Hawariyun tadi tuh orang Hawari. Orang Hawari. Orang-orang Hawari. Apa ini? Isim ya. Tim. Terus Jamak muzakkar. Zakar Salim. Betul. Jamak salim.
Iya. Nahnu kami Oh, saya isim waw. dom domir. Ansor para penolong. Nolong. Sim kalau ini jama Taksir. taksir. Allah Iya. Allah. Isim lafaz jalalah. Fa maka Huruf huruf jawab. jawab. Amana beriman. Fi'il maldi. Ngaji. At-taifah Apa ya? segolongan. Isim mu'an. Anak saya taknya. Iya, betul. Min dari atau sebagian huruf Jar. 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 Bani apa bani? Apa? Golongan. Keturunan. Anak-anak atau keturunan. Bani itu dari kata ibn, Bun. Iya, iya. Anak-anak. Dari kata Turunan. ibn zamannya bani. Ya. Bin zamannya banun, banin. Kan sering kita dengar ya kalau ada ini ya, biasanya kalau ada hari raya Idul Fitri ya. Ada silaturahim bani siapa gitu ya. Iya. Nah, itu. Berarti anak keturunan tuh. Isim mufrad. Nah, ini SIM. SIM apa Bapak Ibu? Mufrad ya. Jamak mudzakkar salim. Oh iya. Jadi aslinya banin, banun, gitu. Banin, banun. Kalau satu iben, kalau banyak banin, banun gitu. Israel, Israel. Iya. Isim alam. Lam. Lalu Wa dan dengan bisa huruf bisa dan bisa sedangkan. Kalau sedangkan dia huruf hal. Jadi bisa huruf jar, bisa huruf hal. atop Sedangkan bukan. sebagian lainnya kafir. Bukan atop Ustaz. Oh, Dan betul atau maksudnya atau bukan jar ya. Atau hal. Kafaro kufur. Ini fi'il ma. Fi'il madi. At-taifah segolongan. Isim wan. Manas. Fa'ayat maka. kita Maka berarti huruf jawab. Huruf jawab. jar. Ayada menolong. Fi'il madi nih. Nah kami Kami isim isim domir. domir. Alladzina orang-orang yang isim mau. Mausul. Betul. Amanu beriman. Fi'il Mati. madi. Mati. Wawunya mereka. Isim dom Domir. ala atas huruf jar. Jar. Betul jar. Adu musuh. Isim masdar. Mister. Hum mereka. Isim domir. Domir. Fa lalu Huruf huruf atau asbahu menjadi fi'il maldi. mati. Wawu Wawu mereka. muka. Isim Isim domir.
Domir. Zahirin menang, unggul. Apalagi? Menang, unggul. Isim, sifat. Tuh Bapak Ibu jumlahnya ada 50 kalau di tempat saya nih. 50. Ya, Pak Haji Zainal kebanyakan berapa Kak. jumlahnya? Saya 47 Pak Ustadz. 47. Ah, dikit lagi. Apa? Saya yang tak itu Pak Ustadz, saya Bu Dwi tulis tadi juga. 54. Oh, Iya, 54 malah. Iya. karena ada taknya tuh saya tulis huruf taknis gitu aja. Oh, Oh, Kebanyakan ada gitu. yang dipisah. oh, tanya dipisah bunnya. Iya, amanat ada taknya kan saya tulis huruf taknis gitu Oh, aja emang Ustadz. betul tuh harusnya tuh ada. Tadi nggak ada tadi saya. Ini salah nih berarti saya ini kurang nih. Ada Hmm, berapa tuh taknya? bener. Oh, berarti kurang. Bener tuh. Saya kurang tuh. Ini tak ada. Ini huruf. Atau taknis ya Ustadz. Tanis namanya. Bener. Apalagi ya? Wakafarot Toifa dong tadi. Ini juga Oh, wakafarot. Nah, kafarot juga di sini nih. Nah, ini. To'ifata, taknya juga ya. iya. Kafarota. Ini nih. Huruf tanis. Ada lagi nggak Taknis. selain ini? Dua lagi. Mana Apa ya? lagi? Eh, Apa ini lagi tadi. pun? Coba. Oh, amanat. Pak Amanat udah tadi. Pak Amanat berapa kali? Amanat. Berapa kali amanat? Oh, sudah ya. Udah. Amanat di atas udah. Itu udah nomor 31 nih. Ya. Ya kebanyakan itu lagi. Iya. Al-Haw Al-Hawarina itu Pak Ustadz. Saya tulis ada barunya. Oh, harusnya lo punya enggak itu ya. Itu tanda rofa kalau itu. Salah Eh, gitu. iya. Berarti 452 ya. Luar biasa. Berarti 52. Iya. Tanya. Ustadz, kalau yang nomor 11 itu Kak seperti itu domir apa ini ya Ustadz? Huruf, Huruf. huruf jar Huruf ya? jar. Iya, huruf jar. Enggak, tadi Oh, Ustadz kayaknya nulisnya itu deh. oh, salah ya? Oh, coba kita cek pun. Nomor 11. 11 ya. Kak seperti. Oh, iya kok isim ini huruf. Hmm. Huruf jar. Kok domir sih? Kacau nih. Tuh, apa tadi jar? Tadi nggak nyebutnya jar padahal ya. Itu ya. Iya. Ya, Kak, tentu seperti nulis itu dia huruf salah jar. berarti. Makasih Bun. Apalagi ada yang boleh jadi saya Kalau kama itu bukan sebagaimana gitu Pak Ustadz ya. betul Tidak bisa sebagaimana digabung. itu dua. Kak sama Ya, mak. Hmm. jadi sebagaimana. Sama. Jadi kama itu seperti apa yang. Dalam bahasa Indonesia sebagaimana. Hmm. Hmm. Tapi dia terdiri dari dua kata. Dua Dua kata. Dua huruf. kata. Iya. Kak sama ma. Betul. Apalagi ada Bapak Ibu? Ada yang mungkin ini. So, Jadi 52 nih. Alhamdulillah. 52. Mungkin saya yang apa namanya tadi masih nyambung-nyambung belum dipus belum dital belum dipisah. Sementara cukup kali ya itu artinya uraiannya nih nanti dilihat lagi kalau ada yang kurang. Alhamdulillah. Baik, itulah apa namanya ayat ke-14 surat As-Saff. Al-Hawariyun ini dia namanya tadi Andrew, James, John, Phyllis, Bartholomeus, Matthews, Thomas, James, Thaddeus, Simon, Judas. Sekarang kita masuki hadis Nabi Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, siapa yang Iya, baca kita Pak. berapa? Baik, silakan Pak Haji Jainal untuk Waktunya. membaca hadis Nabi. Silakan. terima kasih Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi terlambat. Iya, Internetnya sehat ya error. Pak Haji. Monggo, silakan dibaca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Idza anzalallahu biqaumin adaban Mm-mm. asabal adabu man kana fihim thumma bu'ithu ala a'malihim. Ya, Ibnu artinya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menurunkan azab
maka azab itu akan mengenai siapa saja yang berada di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Lantas mereka dihisab sesuai amalan mereka. Betul. Masya Allah. Tuh Bapak Ibu. Ngeri ya. Mm-mm. Bapak Ibu nih bisa dicek di dalam surat Al-Anfal ayat 25. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 25. Itu hadis ini eh, sama dengan ini, dengan bunyi ayat itu. Kita coba tulis sini ya Bapak ya. Kita tulis di sini nih. Surah Al-Anfal ayat 25. Betul tuh Mas itu. Nih. Dan eh, clear. coba Bunda Bunda Nunung kelihatan nggak bacakan? Wataku kurang besar Ustadz, boleh. Nah, ya, Mana? Nggak kelihatan malah. hilang ke bawah. Nah, Ayo Bun, coba. silakan Bunda Nunung. Ntar ininya. Kelihatan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Bertemu Artinya? dari yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahui Iya, bahwa Allah Maha keras hukumannya. iya, Masya Allah. Tuh senada ya dengan hadis tadi, hadis Nabi tadi. Kalau Allah sudah menurunkan azab, maka azab itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang soleh juga dapat kena, Nah, kena, imbasnya gitu kena ya. imbasnya, kena azabnya. Hmm. Ya Allah. Tuh. Maka hadis dan ayat ini apa kira-kira faedahnya buat kita masyarakat nih? Artinya apa? Jangan diam terhadap kemungkaran. Iya. Sebab kalau diam terhadap kemungkaran, nanti Allah murka turunkan azab. Azab itu tidak hanya menimpa orang yang mungkar saja. Orang-orang Kita yang golongan yang baik-baik juga terkena. Itu. Meskipun ada sih Bapak Ibu pernah yang dengar ya, gunung meletus, masjid itu aman. Ya itu kan ada longsor, rumah kiai itu nggak kena ya mungkin itu kan satu di antara sekian. Peristiwa ini Bapak Ibu, peristiwa tsunami Aceh ya, Mm-mm. Masjidnya kan nggak kena ya. nah, Masjid Baitur Rahim nggak kena tuh kan? Gitu. Tapi kan nggak semua Masjid Baitur Rahim. Mm-mm. Yang lain nggak ada. Gitu, semoga semua masih Rahim kan gitu. Artinya apa? Artinya jangan tenang, kita mah aman lah nanti. Enggak, belum tentu. Maka perlu mengingatkan, perlu tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Mm. Itu. Jadi jangan mengambil contoh masjid yang di Aceh Baitur Rahim, termasuk masjidnya Pak Haji Zainal, masjid Baitur Rahim masalahnya nih. Masya Allah. Itu. Ya kalau Allah selamatkan alhamdulillah. Tapi kalau terkena itu udah hukum alamnya begitu. Gitu. Sama Bapak Ibu bilang kan. Dalam keluarga misalnya aman lah yang penting saya mah nggak ngapa-ngapain. Itu mah kan apa namanya misalnya adik-adik saya nggak bisa. Nanti kalau kena kena apa namanya celaknya aibnya ya semua kena. Terkena semua nggak pilih-pilih gitu tuh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah, jagalah, hindarilah fitnah yang ketika menimpa tidak hanya kepada orang yang zalim, khusus saja di antara kalian, tapi kalian juga kena.
Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya Allah amat keras azabnya. Baik, gitu ya. Selanjutnya Bu Rifa nih, nasihat para Ya, ulama. baik. Nasihat para ulama, silahkan Pak Herman dibacakan. Oke, Monggo, Pak Herman. nasihat para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad yamurrul insanu bil kathir minas sya'ab wat tahad wat wat tahaddiyati fi hayati walakinnahu yajibu an yazilla qawiyan wa thabitan fima yu'minu bih. Artinya, seseorang mungkin menghadapi banyak kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Tetapi ia harus tetap kuat dan teguh pada apa yang ia percayai. Ya, Baik. terima kasih Pak Herman. Makasih Pak Herman, ini mah nasihat para ulama ya. Bahwa memang namanya hidup pasti banyak tantangan. Tuh, maka harus kuat, harus mantap, harus istiqamah, harus teguh pendirian. Itu. Kayaknya ini tadi nggak kelihatan ada doa ya. Bu Rifa ada doa? Belum, belum, iya. Belum. Terus ada nggak di situ? Di teks ada nggak? Nggak ada ya? Di teks nggak ada Pak Nggak Ustaz. ada. Nggak Nggak ada. ada Ustaz. Kita tambahkan aja yang lazim, yang umum sekali. Yang dianjurkan juga kalau kita baca waktu sujud nih Bapak Ibu. Ya, tapi ini biasa aja sebenarnya si Bapak Ibu udah hafal. Ya udah hafal. Salah satu doa ini boleh dibaca waktu sujud. Kalau mau nih. Allahumma a'inni. Ini ala dzikrika Iya. Ala dzikrika. Wa syukrika. wa syukrika Wa husni ibadatik. Hafal ya. Doanya pendek banget kan? Apa Pak Herman doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Luar Ya biasa. Allah, bantu saya Betul. untuk senantiasa ingat kepadamu Betul. dan bersyukur kepadamu Iya betul. dan tolong perbaiki ibadahku. Itu dia betul. Ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, ya, Ya. mensyukuri nikmat-nikmatmu dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Tuh. Boleh Bapak Ibu ini dibaca doanya waktu sujud. Ya. Selain ini apa lagi doa itu? Ya muqallibal qulub. Nah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa lagi? Allahumma inna as'al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ghina, Masya Allah. Itu juga bagus tuh. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa rifa wal afaf wal ghina. Ya. Ini doa-doa yang Bapak Ibu suka di sujud, boleh itu baca. Ya. Tuh. Supaya sujudnya bisa lebih lama. Dalam, ya. Sebab kata Nabi, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa kepadanya. Gitu.
Ain nih kalau sendiri, kalau banyak kan aina gitu ya. Aina ala dzikrika wa syukur. Ani. Iya, oh kakak Ani salah nih. Ini nih, Ani. Ini. Kalau rame-rame, aina. Ada yang bertanya Bapak Ibu sampai sini silakan dari apa yang kita uraikan tadi sebelum kita Silakan Bapak Hmm, Ibu, ada yang mau ditanyakan? silakan. Ada Ustaz? Monggo Ya, monggo Pak Herman. Ya, ini menyangkut yang ungkapan pertama tadi Ustaz. Ya ayyuha. Kan ada ha Ustaz tanbih. Ya Ustaz? Iya, Baik. Oke. Terus apakah ha itu selalu di belakang Ustaz? Mungkin ada di depan. Soalnya saya temukan tadi barusan baca ha antum. Mm-mm. Apakah itu termasuk tanbih juga Ustaz? Ha Iya, antum ulai tuhibbunahum. betul. Bapak Ibu isim isyarah apa Pak Herman? Isim isyarah? Yang mana? Isim isyarah apa contohnya? Ah, oh hadza. Hada gitu ya. Ya, hadza. Iya, Ya. iya, itu hanya tambih. Oh, oh itu Iya, di depan apa di tengah? di depan. Nah, gitu. Jadi bisa di depan, bisa di tengah. belakang. Iya, begitu. Jadi bebas, apa Alhamdulillah. namanya? Bisa di depan, bisa di tengah, itu. Baik, Kemudian ada satu lagi lagi yang Ustaz. ditanyakan? Oh ya, Ya, Masih silakan. Ustaz. Ada Tadi lagi yang lain? menyangkut. Silakan. silakan. Oke. Tidak ada, Isi bisa lanjut cukup. tanya. Bu, Iya, saya mau silakan, tanya. Pak Iya, Herman. Ini saya masih bingung menyangkut fa tadi Ustaz. Silakan. Ada kata fa amanat. Iya, Itu termasuk huruf jawab. Sedangkan fa yang satu lagi tadi huruf atof. Fa asbahu. iya. Nah, kapan kita mengetahui bahwa oh itu huruf atof dan itu apa tadi itu Mm-mm. jawab. Nah, Iya. Jadi dari maknanya, Hmm. dari maknanya. Hmm. Ya. Jadi kalau memaknainya itu adalah sebab akibat, maka dia namanya huruf Hmm. jawab. Jawab. Dia. Kalau dia merupakan satu kelanjutan serial berseri ini lalu itu namanya akhirnya atof. Fa-nya fa atof. Jadi di situ karena tidak ada kecuali kalau eh, fa datang setelah ida, itu pasti jawab. إذا Hmm. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. Nah, fa-nya itu ada ida, maka syarat. Jawab Syarat. syarat. Oh itu Ada pasti jawab itu syarat. jawab Tapi syarat. kalau nggak ada idanya, maka itu terkembali kepada pemahaman. Jika dalam pemahamannya itu mengandung unsur ada sebab akibat, meskipun tidak ada idanya, itu bisa. Maka idanya namanya nanti apa itu? Syaratnya itu mahzuf, dihilangkan. Itu namanya. Jadi tinggal. Alhamdulillah. Iya. Bangsat. Jadi kalau di bawah ini bisa saja tadi tuh fa'ayatna alladzina amanu ala duwihim. Fa'ayatna itu fa-nya fa jawab misalkan ya. Maka kami bantulah orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kami akan. Maka gitu ya. Nah, itu makanya fa jawab. Tuh. Jadi di situ apa namanya tergantung cara pemahamannya apakah itu merupakan kelanjutan ataukah merupakan jawaban. Tapi kalau sudah ada adat syaratnya, sudah ada huruf syaratnya kan gitu, maka tidak bisa tidak dia fa-nya harus jawab
syarat. Jawab syarat. Tapi kalau tidak ada, terkembali kepada pemaham. Gitu ya. Oke. Baik, Syukur Ustaz, Imam jazakallahu khairan. Isami. Alhamdulillah. Baik, silahkan ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh kalau masih ada. Kalau tidak, Ya, tidak akan cukup. Ya, masuki kita lanjut ke ikhtisar surah. ikhtisar surat. Surahnya Anas ya, An-Nas yang terakhir ya. Hatam kita hotmail Ustaz. Betul. Alhamdulillah nanti kita hatimin nanti nih Ini terakhir. khatamannya kapan nih? Iya nih, khatamannya kapan kita Bu Rifa, Bu Anu makan-makan ini kita. Masya Allah, amin, alhamdulillah. Iya ya, udah khataman 30 juz ini Masya Iya, Allah. Masya Allah. Ini Kita makan mencarinya bersama susah. di Nah, rumah datang masing-masing. datang sini ke Yasvan nanti gampang sini. Ya, Bu Rifa, Bu Anu. Ini satu kitab Insya sendiri, Allah, Pak insya Ustaz. Allah. Satu kitab sendiri ini. Bener, ini bisa jadi kitab namanya. Ini Cuma saya kalau nggak ada kadang saya akan kumpulin Pak Ustaz. enggak, enggak. Ada Di print beberapa out, ayat, Pak. Mm. ada beberapa ayat yang tidak muncul sepertinya ya. Mungkin Oh gitu, yang bagian mana nanti? ya nanti saya Monggo, monggo. Al-Fatihah memang polanya kayaknya berubah-ubah ya. Dari Juni Hmm. 1, 2, 3 itu memang waktu itu cari pola, yang terakhir baru yang lengkap itu Ustaz. Iya, Nanti kalau ini Pak penyempurnaan di akhirnya. Iya, boleh nanti kalau ini Pak Bu An melalui Bu Ana, nanti saya kirim yang ininya. Saya kirim yang apa namanya, yang wordnya tuh. mungkin ya, Mm-mm. Boleh, Iya, Ustaz. Ustaz. wordnya ya, wordnya supaya kalau wordnya kan bisa di apa namanya, Print out. di bukan Iya, hanya di Ustaz. print out tapi bisa direka apa namanya di Iya, disusun. di Oh. namanya apa itu dikondisikan lah. Utuh dari Al-Fatihah Pak Ustaz, ada Pak Ustaz? Ada, Oh, Masya Allah. Nanti harusnya kita ya saya sih untuk ke Bu Ana aja nih minta ini. saya Ya, rekam ada beberapa yang miss ya. Mungkin karena apakah saling absen? semua itu selalu di share ini gimana? Aku Ada di share sih, YouTube. emang ada di grup Ustaz, saya share terus. Di-share Ya, terus. Di share ada sama Sama ini itu yang ada di Ustaz, YouTube ya. di YouTube, ada di YouTube. Di Bukan channel ya, ya kita, dalam bentuk DJWI Official. dalam bentuk tulisan maksudnya ada nggak Bun? itu pakai PDF ya. Kalau tanda Ustaz ada Kalau webnya dari saya bagus. PDF, betul. Iya, PDF, iya PDF. betul. Kalau ada webnya mau juga saya mungkin akan Mm-mm. Boleh, boleh. Ada cewek ya, office. Tapi itu karena itu ini apa namanya bagus untuk bisa jadi ini ya, bisa jadi eh, informasi bagi yang lain, gitu ya. Betul Pak Ustaz. Iya, jadi Termasuk bisa ini Pak dijilid Ustaz. Ustaz, jadi satu Gimana? tesis Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Itu kan Gimana, Bun? ada doa juga Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau pakai PDF, Mm-mm. kemudian saya translate ke Word, itu bahasa Arabnya kan rusak itu. Bahasanya ya, bahasa Jadi, Arabnya Nggak bisa. hilang. nah, saya mau Hilang. misahkan itu antara apa tafsirnya sama doa-doa. Itu kan juga banyak doa-doanya. Tapi begitu saya rubah dari Nggak bisa, PDF Pak. ke Word Nggak jadi bisa. rusak. Oh Ya, gitu. kalau Word kan bisa kita bisa. Iya. Ini saya kan lagi ngeliat ini nih, ngeliat DJW official nih. Mm-mm. Oh, ini kok sedikit sih Bu Rifa? Ini QG11, QG11, QG11 semua ya, QG11. Harusnya penuh nih. Oh ini nih banyak ya ternyata. Banyak Ya, Ustaz. saya udah Semua print kita aja udah. rekam taruh di itu YouTube. Mm-mm. DJI 8, DJI QG8, ya. Mm-mm. Banyak juga yang nonton, yang orang luar juga ngeliat kan. Oh gitu. Iya. Mm-mm. Ini QG11, QG10. Mm-mm. Saya ada dari satu Yang Fatihah QG1 ada dari nggak QG1? Nggak ada. Fatihah itu ada Mas. QG1 tuh. Ini QG7. Ada Ustaz. Masya Allah banyak banget ya. Ada. Banyak nih apa namanya video saya Bu Rifa nih. Aduh, Bu Ano, gawat ini. Ya, Nggak sadar, nggak terasa ya. itu Subhan. udah satu Quran kan Ustaz? Dibilangin Iya, katam, berapa kali katam itu. iya nih. Enggak, uraiannya ini kan cukup Masya bagus. Allah, betul. Hampir 5 tahun, Ustaz. Hampir 5 tahun. Lagi lucu-lucunya ini. Iya. Hatta juga ada. Ada dari Hatta. Masya Allah. Fatihah ada tuh masih ingat Iya, ini Fatihahnya yang ada. muncul banyak Al-Fatihah. QG-nya daripada tahsinya sih gimana, Bu Rifa? Kalau Tahsinnya Tahsin kalau terlalu perlu aja, kalau banyak, ada Ustaz. materi yang ini baru direkam.
Oh gitu, Masya Allah, luar biasa nih. Bapak Ibu nih. Hmm, ini jadi jariah mudah-mudahan nih. Amin, Kalau ada amin. obatnya Pak Ustadz, mohon maaf. QG4, QG2. Oh, ada QG2 nih. Ada semua. Ya Rabbana, subhanallah. Nih, kalau subscribernya udah berapa juta? Nggak ada. Gak penting itu mah. Masya Allah. Ya ini saya baru lihat tuh ini saya subscribe nih biar ini biar apa namanya cepat banyak. Alhamdulillah nih Bapak Ibu boleh nih dilihat ini ya. Eh, QG3 2 tahun yang lalu tuh lihat tuh 2 tahun yang lalu ini. Setahun yang lalu ya Allah. Alhamdulillah ya. Ini jariah insya Allah bagi tim DDJW ini ya. Amin, amin. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah. Jadi kita maju surat An-Nas. Surat An-Nas, ini surat terakhir. Nama dan arti surah An-Nas bahasa Arab adalah surat penutup. An-Nas diambil dari kata An-Nas yang berulang kali dalam sejarah dalam berarti manusia. Berarti manusia. Oke, manusia ya. Nama yang paling dikenal di berbagai cetakan Quran dan guru tafsir surat An-Nas. Nama tersebut sesuai dengan pembukuannya yang menyebutkan katakan berlindung kepada Tuhan manusia. Punya nama lain Bapak Ibu, An-Nas itu. Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menamai surat ini dengan surah Qul A'udzu Birabbin Nas. Yang kedua surah Al-Mu'awwizatain. Yang ketiga surah bersama surat Al-Falaq, dia juga disebut Al-Musyaqqataini. Artinya dua kicauan. Musyak syik musyak syikotain. Kalau di bawahnya mukas kishatain. Awas, jangan terbalik tuh. Yang di atas musyak syikotain, yang di bawah mukas kishatain. Kalau ini dua penyembuh. Al-Falaq dan An-Nas. Identitas suratnya jumlah katanya 20, jumlah hurufnya 80, jumlah ayatnya 6, jumlah juz terdapat pada juz 30. Dapat pada juz 30. Termasuk dalam kategori Makkiyah. Latar belakang. Nabi Muhammad SAW menerima surat Al-Falaq sebelum ini, sebelum Anas. Dan surah ini setelah 6 bulan Nabi terpengaruh sihirnya Labid Al-Asam dari Bani Suraik. Ini Bapak Ibu nama Labid ya bin Al-Asam yang menyihir Nabi. Dua surah ini turun untuk dibacakan sebagai penyembuh sihir tersebut. Nabi terkena sihir diturunkan penawarnya yaitu surat Al-Falaq An-Nas. Jadi Bapak Ibu kenapa kita dianjurkan baca surat Al-Falaq An-Nas sebelum tidur? Karena itu menjadi tameng dari sihir. Kedua surah ini adalah surah yang berpasangan. Tema sentral keduanya maksudnya An-Nas dan Al-Falaq ya. Keduanya sama-sama permintaan perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan. Namun keduanya berbeda dalam beberapa aspek antara Al-Falaq An-Nas. Yang pertama, penyebutan Allah dalam surat ini menggunakan atributnya yang berhubungan langsung dengan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Kedua, keburukan yang dimintai perlindungan darinya dalam surah ini khusus dari setan. Sumber dari segala keburukan. Sedangkan dalam surat sebelumnya ada macam-macam keburukan. Syari ma khalaq, syari ghasiqin, syari hasidin, syari nafasat. Ya. Kalau ini langsung dari setan. Min syarril waswasil khannas. Gitu. Ketiga, jika dalam surat sebelumnya disebutkan karakter setan yaitu kedengkian dan surah. Ya, surah. Dan surah ini disebutkan metode dan tekniknya menggoda, setan menggoda. Penyebutan semuanya bertujuan memberikan persepsi yang jelas kepada manusia tentang musuhnya agar bisa terhindari, yaitu setan musuhnya. Asbabun nuzul surat An-Nas
Berkaitan dengan peristiwa ketika Nabi SAW terkena sihir dari seorang Yahudi bernama tadi Labid bin Al-Asam dari Bani Zuraik. Sihir tersebut berupa untayan tali dengan 11 simpul yang disembunyikan di bawah sumur, di dalam sumur. Akibat sihir tersebut, Nabi SAW merasa sakit dan pikiran beliau terganggu. Kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas untuk memberikan perlindungan dan kesembuhan bagi Nabi. Jadi sembuh Bapak Ibu dengan surat Al-Falaq An-Nas. Berikut penjelasan detailnya. Sakit akibat sihir. Nabi Muhammad SAW terkena sihir yang membuatnya sakit dan pikirannya terganggu. Penyihirnya namanya Labid bin Asam, seorang Yahudi. Untayan tali sihir berupa untayan tali dengan 11 simpul yang disembunyikan dalam sumur. Perlindungan dan kesembuhan. Surat Al-Falaq An-Nas diturunkan untuk memberikan perlindungan dan kesembuhan bagi Nabi SAW. Pelepasan sihir. Setiap ayat yang dibacakan dari kedua surat tersebut, satu persatu simpul pada tali sihir terlepas sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selamat dari sihir. Gitu Bapak Ibu. Ya, setelah baca surat An-Nas. Bapak Ibu, surat Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, jumlahnya 11. Sihir yang simpul yang yang menjadikan alat media sarana sihir Nabi ada 11. Setiap kali satu dibaca ayatnya lepas simpul sihirnya. Gitu. Keutamaan surah. Dua surat perlindungan Al-Falaq An-Nas ini biasa Nabi baca ya ketika beliau sakit. Tafsirnya surat ini diawali perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan dua kalimat untuk meminta perlindungan menggunakan kalimat tersebut. Perintah pengucapan ini berarti perintah untuk menjaga kalimat tersebut, bukan perintah untuk mengatakannya kepada orang lain, sebagaimana yang ada pada ayat pertama surat Al-Ikhlas. Jadi kalau ini dibaca oleh Nabi untuk mengobati dirinya, berbeda ketika qul huwallahu ahad untuk orang lain. Jadi kalau qul huwallahu ahad, hai Muhammad katakan untuk orang lain kafir itu, untuk orang kafir itu bunyinya ini. Tapi kalau qul a'udzu bil falaq, qul bin nas dikatakan oleh Allah untuk dirinya Nabi. Perintah itu juga berlaku kepada umat manusia, umat Islam, karena tidak ada dalil menunjukkan bahwa perintahnya khusus kepada Nabi. Meskipun ayat tadi turun kepada Nabi, tapi kita boleh mempraktekannya maksudnya. Meskipun lafal perintah dalam surat ini bukan kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW diperintah untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan menyebutkan 3 atribut Allah. 3 tanda, 3 identitas Allah. Tuhannya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Suatu entitas pantas untuk diminta pertolongan termasuk perlindungan jika memiliki 3 tadi. Tuhan, Raja, sembahan. Isti'adzah permintaan perlindungan yang ditujukan kepada Allah adalah permintaan perlindungan dari setan sebagai sumber dari berbagai keburukan. Rob atau Tuhan maksudnya pemilik dan pencipta. Rob terkhusus digabungkan dengan kata manusia sehingga menjadi gabungan kata Robbun Nas atau birobbinas, Tuhannya manusia, Tuhan pemilik pencipta manusia. Penggabungan kata Rob dengan manusia selain makhluk lain yang juga Allah ciptakan dan kuasai, karena perlindungan yang diminta adalah dari keburukan setan yang ada dalam hati manusia. Keburukan tersebut menimpa manusia menjadi mereka sesat dan menyesatkan. Sehingga sesuai jika yang diminta perlindungan disebut dengan gelarnya sebagai Tuhan yang tertimpa sebagai Tuhannya manusia yang tertimpa keburukan. Hal ini mirip dengan ungkapan kepada orang pemilik budak, wahai pemilik fulan, jagalah budakmu agar tidak menggangguku. Gitu, karena Allah pemilik kita. Manusia tidak keluar dari aturan hukum Allah karena Allah adalah raja manusia. Kekuasaan hukum Allah dan kepemilikannya tidak seperti kekuasaan hukum dan kepemilikan selainnya. Sehingga ditambahkan bahwa Allah adalah sembahan manusia. Allah dimintai perlindungan dari setan. Ayat keempat tidak menyebutkan nama setan, tetapi atribut yang disebutkan cukup menjadi bukti untuk itu. Itu apa? Was-was. Tuh. Setan disebut was-was, artinya berbicara dengan samar, nggak kelihatan, nggak nyata, nggak nyadar. Kitanya nggak nyadar, yang diganggu tuh nggak nyadar.
Setan menggunakan daya tarik propaganda, janji palsu, dan saran-saran jahat di pikiran manusia untuk menyerang manusia. Itulah was-was. Kata was-was dalam ayat ini disebut khusus ma'rifat dengan alif lam depannya untuk menunjukkan kemutlakannya sebagai makna kiasan dan makna sebenarnya sehingga mencakup setan yang memasukkan pikiran ke dalam jiwa manusia serta semua konspirator dalam komplot yang berbicara dengan samar dalam rangka pembunuhan, pencurian, dan penyesatan. Semua yang mengarahkan kepada kejahatan, baik otaknya, pelakunya, kan gitu, dan backingannya dan sebagainya, itu tercakup di dalam kata was-was. Ya, karena yang punya ide, yang punya gagasan, yang punya metode, semuanya itu. Asbabun nuzul. Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah menyebut surat Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah, Madaniyah, terdiri dari 5 ayat. Itu Al-Falaq ya. Surat ini dan surat An-Nas turun berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh Labid al-Asam al-Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tali busur. Di situ ada 11 ikatan. Allah memberitahukan tentang sihir tersebut dan menjelaskan tempatnya. Lalu dihadirkan ikatan tali di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas diperintahkan membaca bacaan perlindungan ta'awuz dengan menyebut 2 surat Al-Falaq An-Nas. Ketika dibacakan, satu ayat dari 2 surat tersebut, lepaslah satu ikatan. Lalu terasa ringan sehingga terlepas seluruh ikatan, lalu beliau berdiri dalam keadaan bersemangat setelah lepas dari seluruh ikatan. Tuh. Jadi dihadirkan ikatan-ikatannya itu setiap satu ayat dibaca terlepas. Ikatannya itu efeknya, pengaruhnya kepada jasad Nabi terlepas. Gitu. Catatan. Apakah surat Al-Falaq An-Nas termasuk dalam surat Madaniyah atau Makkiyah? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kedua surat tersebut termasuk surat Makkiyah. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwa keduanya termasuk surat Madaniyah. Gini Bapak Ibu. Kenapa disebutnya surat Makkiyah? Karena suratnya pendek. Identitas surat pendek itu biasanya surat Makkiyah. Itu kalau dari sisi konten atau isi daripada surat itu pendek. Tapi kalau dari sisi peristiwanya, Nabi disihir oleh Labid bin Al-Asam itu, Yahudi itu adanya di Madinah. Gitu. Jadi dari sisi lokusnya itu di Madinah, tapi dari sisi konten ayatnya identik dengan Makkah. Maka berbeda pendapat. Ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah. Ya, tuh. Dua, di dalam ayat surat Tafasir disebutkan bahwa Labid al-Ansar Yahudi tinggal di Madinah pernah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas turunlah al-Mu'awwidhatain, al-Falaq An-Nas. Jibril alaihissalam lantas meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah memberikan kesembuhan. Ada bacaan ruqyah yang pernah dibacakan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti berikut ini Bapak Ibu yang akan. Ini boleh dibaca, boleh kita jadikan sebagai Bapak Ibu boleh meruqyah sendiri nih. Tuh. Ini bacanya ya Bapak Ibu nih. Ya. Hmm. Bacanya begini. Jibril nih ucapnya Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Gitu. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin min hasidin. Ini Allahu nomor 3 nih. Allahu yashfika bismillahi arkika. Ya, Bapak Ibu bisa dipakai nanti kalau mau mengobati nih. Kalau kita ngobatin diri sendiri, nanti sebentar. Nih, kita copy ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dipakai untuk sendiri nih. Tapi redaksinya begini. Kalau untuk sendiri redaksinya agak beda. Bacaan untuk meruqyah sendiri. Diri sendiri.
Nih, begini Bapak Ibu. Bismillahi arqini, ya. Bismillahi arqini min kulli syai'in yu'dhini min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allahu yashfini. Bismillahi arqini. Itu Bapak Ibu. Kalau pilih meruqyah sendiri begitu. Ini bacaan untuk meruqyah diri sendiri. Tuh. Dari hadis di atas dapat pelajaran. Boleh menggunakan ruqyah syariah. Bisa jadi berasal dari ayat Quran, zikir dengan bahasa Arab, lebih-lebih dari bacaan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh ya. Hasad, benci pada nikmat orang lain bisa punya pengaruh. Itu pada diri si pembenci dan pada orang yang dibencinya itu. Ain, pandangan lantaran takjub atau tidak suka, menurut penulis nih, itu benar adanya dan bisa membawa dampak jelek. Penyakit ain namanya. Jadi memandang dengan penuh apa namanya memandang orang dengan maksud-maksud jahat itu bisa kena orangnya. Dibolehkan untuk ruqyah jika ada yang terkena penyakit dan sudah terjadi. Disunahkan meruqyah dengan nama Allah. Jibril meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ada hadis yang menyebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak melakukan ruqyah. Komprominya, kok ada hadis yang mengatakan orang yang minta diruqyah dan meruqyah itu tidak ada apa namanya terhindar dari tidak terhindar dari hisab. Itu. Jadi kalau pengen terhindar dari hisab, jangan minta diruqyah. Tapi Nabi sendiri kok diruqyah. Nah, gitu kira-kira ya. Komprominya adalah kita katakan bahwa ruqyah yang diperintahkan untuk ditinggalkan adalah ruqyah yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat kekufuran. Jadi kalau apa ruqyahnya itu menggunakan ayat-ayat Quran, hadis, maka itu boleh. Begitu pula termasuk ruqyah yang bermasalah adalah ruqyah yang tidak jelas dari bahasa non-Arab. Juga ruqyah yang tidak diketahui maknanya. Simsalabim. Nah itu kan yang belum jelas. Itu bukan dari bahasa Arab. Abrakadabra dan sebagainya lah pokoknya. Gitu. Nah itu dia. Ada juga yang menyatakan bahwa yang lebih afdal adalah meruqyah dan tidak meruqyah, meninggalkan ruqyah dan tawakal kepada Allah. Tetapi hukum ruqyah tetap saja sifatnya mubah atau boleh. Ini hadis tentang Nabi disihir, Bapak Ibu. Nabi disihir nih. Tadi sudah ya. Nah, kita baca terjemahnya nih. Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang dari Bani Zurek yang bernama Labid al-Asam. Sampai Rasulullah SAW dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, nih kata istri beliau, tetapi beliau terus berdoa. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir? Ada dua orang yang mendatangiku. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Terkena sihir. Sahut temannya, siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labid bin Al-Asam. Dia tanya lagi, dalam bentuk apa sihir itu? Dia menjawab, pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir. Begitu ya. Dan kulit mayang kurma jantan. Lalu di mana semuanya itu berada? Ini ada dialog nih dua orang yang depan di kaki dan di kepala Nabi. Temannya di sumur di Zarwan. Bapak Ibu bisa menebak kan siapa orang yang sedang berdialog ini. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa sahabat. Beliau datang dan berkata, wahai Aisyah,
Seakan-akan airnya berwarna merah seperti parasan daur pacar. Dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan. Lalu kutanyakan, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan? Belum jawab, Allah telah menyembuhkanku sehingga aku tidak ingin memberikan pengaruh buruk kepada kepada umat manusia dalam hal ini. Jadi Rasulullah nggak mau balas. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Itu hadis Bukhari. Dua orang yang berkata-kata tadi adalah Jibril dan Mikail. Ya. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad pas tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati sihir ketika beliau disihir oleh orang Yahudi. Sebagian kalangan mengingkari perihal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir. Ada ulama yang nggak setuju Nabi disihir. Sebagian mereka menyatakan bahwa tidak pantas hal itu terjadi pada Nabi. Oh, Nabi kok bisa disihir? Ini bagi pendapat yang lainnya. Sejatinya hal itu bukanlah kekurangan dan aib karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia biasa bisa tertimpa sakit. Sihir pun bisa terkena kepada siapa saja, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah masih melanjutkan, Al-Qadhi Iyad berkata, sihir itu termasuk penyakit. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sah-sah saja menderita sakit sebagaimana beliau terkena penyakit lainnya. Gitu ya. Oke, tidak ada yang mengingkari hal itu bukanlah celah dalam kenabian beliau. Ya. Adapun kadang beliau membayangkan melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya, ini tidak menjadi aib dalam hal kemaksuman beliau yang dinyatakan dalam dalil yang ijma bahwa beliau mengatakan melakukan sesuatu tapi bukan dalam hal yang melanggar syariat. Pada akhir kita akan bicara keutamaan surat. Keutamaan surat Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Al-Ikhlas disebut juga ini karena berendengannya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas disebut sebagai sepertiga Al-Quran dilihat dari sisi maknanya. Keutamaan mencintai surat Al-Ikhlas, kecintaan seperti akan memudahkan seorang masuk surga. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah dua surat yang terbaik yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Surat Al-Falaq dan Nas disebut Mu'awizatain. Dua surat berisi permintaan perlindungan. Tuh. Surat Al-Falaq dan Nas bisa dijadikan sebagai bahan ruqyah atau bacaan ruqyah. Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah maka berakhirlah rangkaian kajian Qadar Cirne kita di hari Rabu 10 Juli 2025 bertepatan dengan 13 Muharram. Ya, 14 kali sekarang ya. 14 Muharram 1447 Hijriah. Untuk sementara demikian, Bapak Ibu muliakan, silakan kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami silakan. Alhamdulillah. Sementara kami cukupkan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Boleh ya. Silakan. Bu Dwi, ada? Pak Haji Zainal, Pak Herman, cukup? Baik, Alhamdulillah. Sudah ngantuk kayaknya nih, Ustaz. Iya, malam. Baik, Alhamdulillah. Masya Allah, tambah terasa program kita di malam hari ini telah disempurnakan ya, pertemuan kita yang ke-11 ini. Kami dari Manajemen Dul Jalali Wal Ikram mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam program ini dan insya Allah kita akan bertemu di program-program selanjutnya. Kami dari manajemen mengucapkan maaf lahir batin, pasti ada salah dan hilaf selama kami dalam program ini. Baik Ustadz, kita sempurnakan untuk kali ini dengan doa bersama. Silakan Baik, Ustadz. terima kasih. Bapak Ibu muliakan, mari kita di akhir pertemuan rangkaian daripada program DQG ini, alhamdulillah berakhir pula di apa namanya di surah An-Nas di pertemuan malam ini. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga setiap pertemuan kita dalam rangkaian kajian kita ini Allah ridho Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan Allah jadikan ini sebagai tabungan amal kebaikan kita. Amin ya Allah. Kelak Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita gali, Al-Quran yang kita pahami, meskipun dengan segala keterbatasannya, semua kelak menjadi perisai kita, membimbing kita
menjadi teman kita di alam kubur, menjadi Amin ya Allah. tolong kita Amin. di mahsyar, menjadi penuntut Amin. kita di sirat dan mendampingi kita ke Amin. dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Amin. alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Allahumma Amin. lakal hamdu ala ma an'amta alaina min ni'matin minal Amin. islami wal iman. Lakal hamdu bil Amin. Qur'an. Lakal Amin. hamdu bil iman. Lakal hamdu Amin. bil Islam. Lakal hamdu Amin. على ما أنعمت علينا من نعمة في قديم أو حديث أو Amin. سر أو علانية Amin. خاصة أو عامة اللهم Amin. ارحمنا بالقرآن Amin. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم Amin. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته Amin. آناء الليل وأطراف Amin. النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Amin. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين Amin يحبك ya Allah. Amin. وخاصتك اللهم Amin. اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم Amin. أهلك وخاصتك اللهم اجعل Amin. القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر Amin. مونسا وإلى Amin. الجنة دليلا Amin. ومن Amin. النار سترا Amin. وحجابا اللهم حبب إلينا القرآن Amin ya وزينه Allah. في قلوبنا وكره منا Amin. الكفر والفسوق والعصيان Amin. واجعلنا من الراشدين واجعل Amin. من كل حرف حلاوة ومن كل Amin. جزء جزاء ومن كل Amin. سورة سعادة Amin ya وكلمة Allah. ومن كل آية ألفة وبركة منك Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. اللهم اختمنا بالقرآن حسنة اللهم اختمنا أعمالنا وآجالنا بالقرآن اللهم اختمنا أعمالنا وآجالنا بختم Amin. القرآن اللهم زين خلقنا بختم Amin. القرآن Amin. اللهم بارك لنا في حياتنا بتلاوة وتدبر وختم القرآن برحمتك يا أرحم Amin. الراحمين ربنا Amin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا Amin. يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك Amin. لنا فينا وبارك لنا في مجلسنا Amin. بارك في DJWI وأصحابه Amin. ومنسقيه Amin. وأعضائه Amin. ومجتمعه برحمتك يا Amin. ذا الجلال والإكرام صلى الله Amin. على سيدنا محمد Allahumma النبي salli wa وعلى sallim آله wa وصحبه barik وبارك alaihi. وسلم سبحان Amin. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على Amin. المرسلين والحمد Amin. لله رب العالمين. Amin. Amin ya Rabbi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita sempurnakan kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la bihamdika. ilaha illa anta, Asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha illa atubu ilaik. Terima astaghfiruka wa kasih Ustaz atubu Nas, Alhamdulillah. terima Terima ilaik. kasih kasih Bapak Bapak Ibu. Ibu, maaf lahir Ustaz, batin. Batin. Amin. Ustaz mohon izin sebelum kita tutup, boleh berfoto bersama dulu? Boleh. Boleh Bapak Ibu izin Silakan untuk dibuka videonya. ya kita berfoto bersama. Monggo, Bapak. Bu Nunung, Pak Herman, ya silakan buka, mohon. Bunda Bunga, Bu Wiwi, ya Pak Joko, izin. Bu Dini, Bunda. Kameranya rusak nih, Bunda. Bu Nunung, ayo silakan dibuka. Boleh, Ya, boleh. siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih Bapak Ustaz, Ibu. terima kasih Maaf Bapak lahir Ibu. batin. Mohon Sampai berbakti. bertemu di program selanjutnya. Insya Di program Terima kasih berikutnya. Ustaz. Terima kasih Assalamualaikum Pak Bunda Adi. semuanya. Bapak Mohon lahir Ustaz. batin. Mohon Amin. lahir Mohon maaf, lahir batin. batin, Bapak Ibu Nanti semua. kita kabarin di grup ya Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Di sampai Salam. monggo. Salam. Pak Ustaz, jaga Amin, amin. kesehatan. Insya Allah. Bunda. Makasih, Pak Haji. Makasih, insya Ya, Allah. sama-sama. Izinlah. Assalamualaikum. Ya, mohon izin.